Suara Hati, renungan hari ini, Sabtu, 4 Oktober 2025. Topik, berilah ruang untuk pemulihan rohani. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Rut 1 ayat 1-6. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudaraku, Elimeleh beserta istrinya Naomi dan kedua anak mereka, pergi ke Moab berharap terjadi perubahan status kehidupan yang lebih baik. Ternyata setelah mereka tinggal di Moab, keadaan mereka malah terpuruk. Naomi kehilangan suami, Elimeleh dan kedua anaknya menikah dengan gadis Moab. Kemudian kedua anak Naomi meninggal dengan tidak memiliki generasi dari pernikahan mereka, yaitu Orpa dan Rut. Saat itu, Naomi kehilangan orang yang dikasihinya. Saudaraku, apabila kita bisa merasakan seperti yang dialami Naomi, pasti seolah-olah hidup ini akan berakhir. Naomi, yang kehilangan suami dan kedua putranya di perantauan, begitu merasa hampa dan kepedihan yang mendalam. Tempat dia bergantung sebagai istri dan sebagai seorang ibu, kini telah tiada. Pastilah kehampaan dan kepedihan itu memukul hati Naomi. Mereka belum mendapat apa-apa di negeri orang, malah menjadi terpuruk lebih dalam. Kematian suami dan kedua anaknya, kini Naomi tinggallah bersama kedua menantunya orang Moab itu. Di Moab bagi Naomi adalah tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Semasa hidup Elimeleh bersama Naomi, mereka sangat kuat beriman kepada Tuhan Allah. Ketika terpaan duka itu sedang dirasakan Naomi, ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umat keluhan Naomi. Saat Naomi menyadari perbuatan Tuhan Allah yang tidak membiarkan umatnya menderita, mulailah Naomi merasakan adanya pemulihan. Akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya. Berkat tuntunan Tuhan Allah, Naomi tidak ingin terbawa hidupnya hancur. Dia tidak ingin terjebak situasi yang menyakitkan perasaannya. Tetapi Naomi membuka hati untuk menerima rencana Tuhan Allah yang lebih besar. Akhirnya Naomi memberi ruang dalam hidupnya untuk memperoleh pemulihan dari Tuhan Allah. Saudaraku, ketika hidup kita mengalami persoalan hidup, ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan Allah kita memanggil kita untuk pulang kepadanya, supaya hidup kita dipemulihkan. Jangan biarkan diri kita terpuruk oleh persoalan hidup. Melalui renungan hari ini, Tuhan memanggil kita agar mengubah keadaan yang pahit menjadi manis. Karena itu saudaraku, hati kita harus selalu terbuka untuk dipulihkan oleh Tuhan, dan bersedia untuk masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Caranya adalah kita perlu membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan, sebab dari sanalah kita akan mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan kerjakan. Pemulihan dari Tuhan kepada kita
Biasanya dimulai ketika kita mulai mengalami kesadaran diri kita akan ketidakberdayaan, kesalahan, dosa, serta kebutuhan akan pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Seperti halnya yang dirasakan oleh Naomi, yang akhirnya membuat dirinya mengambil keputusan untuk kembali ke Betlehem. Rindukah saudaraku dipulihkan oleh Tuhan? Berilah ruang bagi Tuhan untuk bekerja agar pemulihan berjalan dalam hidup kita. Tuhan yang sama yang telah memulihkan kehidupan Naomi juga akan memulihkan kehidupan kita. Percayalah kepadanya yang akan memimpin hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada kaum ibu yang ditinggal kematian suami atau anaknya. Salam sehat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetapi hatiku sekan selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekan selalu. Akhir zaman, datanglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetapi hatiku sekan selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekan selalu.